Hai, this is my channel dan aku akan berbagi cerita tentang apapun yang kalian harus tahu. Jumpa lagi ya teman. Semoga teman-teman semua tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa melewati kondisi saat ini. Tahu nggak sih, salah satu cara bikin sehat yaitu dengan nonton videoku. Kenapa? Karena selain bisa lihat tempat-tempat wisata, karya unik atau resto yang cantik, teman-teman juga akan dapat info lain seputar tempat-tempat itu yang mungkin belum pernah kalian tahu selama ini. Makanya, simak terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe buat yang belum, oke? Di video kali ini, aku akan ajak kalian ke daerah Bandung. Banyak cerita yang bisa diangkat dari kota ini loh. Selain punya beragam kesenian yang mendunia, Bandung juga punya salah satu sudut kota yang dihuni oleh manusia-manusia dengan keterampilan khusus, yaitu seni lukis. Lokasi persisnya di Jalan Jelekong, Desa Jelekong, Bale Endah, Bandung. Jarak tempuhnya kurang lebih 1 jam perjalanan dari pusat kota Bandung. Di sini kalian bisa menyusuri dan mencari buah tangan lukisan indah karya berbagai sanggar lukis di Kampung Jelekong. Bukan tanpa sebab loh, Jalan Jelekong menjadi pusat seni lukis terbesar di Bandung. Berawal dari seniman kondang bernama Odin Rohidin yang pada tahun 1969 telah merintis pusat seni lukis di Jelekong. Uniknya, secara turun-temurun, ilmu lukis diwariskan kepada anak cucu mereka. Semakin lama, semakin banyak seniman berkembang di Kampung Jelekong ini. Kali ini aku mampir ke sebuah sanggar lukis yang bernama Cash Art yang dipimpin oleh AA Rama. Banyak info yang aku dapat di sana, sekaligus juga bisa melihat langsung para pelukis yang sedang menyelesaikan tugasnya. Menurut info dari salah satu pelukis di sana, ternyata ada spesialisasi loh dalam hal melukis. Jadi, pelukis yang biasa melukis hewan belum tentu mahir melukis pemandangan, juga sebaliknya. Dan bisa kulihat sendiri di sanggar ini, ada beberapa lukisan yang sudah selesai dan sedang dijemur. Ada yang temanya ikan koi, ada yang tentang pasar, ada yang pemandangan gunung, ada juga yang tentang kuda, perahu, bunga, air terjun, dan lain-lain. Mereka punya keahlian masing-masing dalam menuangkan cat warna-warni ke dalam kanvas menjadi sebuah mahakarya yang nilainya bisa dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Tingkat kerumitan dan material lukisan pun menentukan harga jual. Mulanya, sketsa harus mereka gambar di atas kain putih ini. Mereka dituntut menuangkan imajinasi dan tata letak gambar yang nantinya mereka lukis. Keterampilan melukis diturunkan dari tiap generasi dalam satu keluarga secara tidak formal. Keterampilan itu juga sering kali didapat melalui sebuah sistem pengajaran dalam komunitas atau sanggar lukis. Biasanya terjadi ketika seorang pemula yang ingin belajar melukis awalnya diminta untuk membantu di sanggar seni milik pelukis senior. Teknik yang dipelajari pemula yaitu dengan meniru apa yang dilakukan seniornya. Proses pembelajaran seperti ini merupakan salah satu cara senior mewariskan teknik melukis kepada juniornya, sehingga kegiatan melukis terus hidup di Jelekong. Maka, bukan hal yang aneh jika apa yang dihasilkan para pelukis hari ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah pernah dilakukan seniornya pada masa sebelumnya. Apa yang dikenal dengan lukisan pemandangan merupakan salah satu ciri khas dari lukisan Jelekong. Bercorak realisme dan naturalisme menjadi karakteristik utama dari produk-produk yang dihasilkan. Dulu, 90% hasil karya mereka dipasarkan ke kota seni Yogyakarta dan Bali. Tak luput kota-kota besar di Indonesia lain seperti Semarang, Bogor, dan Bandung juga jadi tujuannya.
Bahkan kancah internasional seperti Malaysia dan Arab Saudi juga pernah memesan lukisan dari kampung Jelekong. Namun, saat ini terjadi penurunan jumlah seniman. Banyak yang beralih profesi demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adanya pandemi COVID-19 saat ini menciptakan perubahan mendasar pada seluruh aspek kehidupan, terlebih pada sektor ekonomi. Bagi masyarakat Jelekong sebagai pejuang seni dan ekonomi, hal ini berdampak serius terhadap proses pembuatan karya. Lukisan Jelekong yang mulai naik terpaksa berhenti dihantam badai pandemi. Kendati demikian, para seniman Jelekong mampu beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi yang terjadi. Memasarkan produk melalui digital marketing adalah salah satu upaya yang mereka lakukan. Pada berbagai macam marketplace yang ada, produk lukisan Jelekong mulai dipasarkan dan ditawarkan secara daring. Para seniman lukis Jelekong selalu meyakini bahwa badai pasti berlalu. Hal yang harus mereka lakukan saat ini adalah mengumpulkan tekad dan optimisme untuk mampu menerjang badai pandemi. Hebat ya para pelukis Jelekong, salut deh sama semangatnya. Sehat-sehat terus ya AA di sana, biar bisa terus menghasilkan lukisan yang keren-keren. Kalau ada waktu, nanti aku main ke sana lagi deh. Sekian dulu ceritaku untuk kali ini. Aku akan hadir lagi di video lain dengan keseruan yang berbeda. See you guys, bye-bye.